Dahulu, pada masa Indonesia masih dijajah oleh bangsa lain, kehidupan di Indonesia sangatlah sakit. Kita disuruh untuk melakukan apapun yang mereka suruh. Tidak ada bangsa yang menjajah kita menjadikan kita negara maju saat itu. Salah satu bangsa yang menjajah kita adalah Jepang. Konon katanya, dijajah Jepang itu lebih pedih ketimbang dijajah oleh bangsa lain. Kita sudah masuk ke Indonesia sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari sumber daya alam yang sebanyak-banyaknya untuk simpanan kita selama masa berperang. Kita harus ke daerah Aceh untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Hai saudaraku, sudah lama kita tidak bertemu ya. Kalian siapa? Mengapa kalian mengaku saudara kami? Kami adalah saudara tua kalian dan kami yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan penjajah. Benarkah? Tentu saja, selamat. Kalian akan hidup senang setelah ini. Tentu saja rakyat Aceh merasa senang. Setelah kehidupan melelahkan yang selama ini mereka rasakan, mereka mulai membantu Jepang untuk mengusir Belanda dari daerah Aceh. Tetapi sebelum itu Jepang sudah melakukan perjanjian politik dengan Persatuan Ulama seluruh Aceh. Mudahnya rakyat Aceh terpengaruhi oleh kita. Mereka sudah mempercayai kita dan akan membantu kita. Ya benar, sekarang kita harus membuat perjanjian politik dengan pemimpin di tanah Aceh ini, agar mereka tetap terikat dengan kita. Tapi, dengan siapa kita akan melakukan perjanjian politik tersebut? Aku dengar-dengar di daerah Aceh ini terdapat organisasi pusat. Dan para rakyat Aceh sangat mengemban suatu kepercayaan dengan organisasi tersebut. Kalau begitu, mari kita datangi organisasi itu dan buat perjanjian politik dengan mereka. Mereka pun mulai mendatangi organisasi pusat dan diterima dengan baik. Halo para pemimpin yang mulia. Siapa kalian? Kenapa kalian tiba-tiba datang kemari? Kami adalah penyelamat kalian. Sangat tidak mungkin. Apakah kalian sedang bercanda? Tentu saja tidak. Kami datang kemari untuk membuat perjanjian politik dengan kalian. Silakan duduk terlebih dahulu. Untuk apa perjanjian politik tersebut? Untuk melindungi kalian, karena kami adalah saudara tua kalian. Ternyata kalian adalah saudara tua yang kami nanti-nantikan. Iya, itulah kami. Kalau begitu, kami akan setuju membuat perjanjian politik dengan kalian. Setelah ini, kita akan membuat sebuah organisasi rahasia. Apakah kalian semua setuju? Kalau itu untuk kebaikan kita semua, kami akan menyetujuinya. Tentu saja, organisasi ini untuk kebaikan kami dan juga kalian. Kami akan membuat sebuah organisasi yang bernama Fujiwara Kikan. Dan organisasi ini akan merekrut para pelopor dan petinggi Aceh untuk membantu kita mengusir Belanda. Perjanjian politik pun terjadi. Mereka telah sah terikat dengan Jepang. Wah, kalian memang benar orang yang kami tunggu untuk menyelamatkan kami. Kami akan mengumpulkan para petinggi dari Malaya dan Pulau Pinang untuk membantu kita. Rakyat Aceh tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka sudah mulai dipengaruhi oleh Jepang. Mereka tetap menganggap Jepang adalah pelindung bagi mereka. Serangan dari belakang pun terjadi. Belanda yang diserang dari belakang pun kewalahan untuk mengatasi hal yang dibuat Jepang. Akhirnya, Belanda menyerah dan meninggalkan daerah Aceh. Aceh pun diambil alih kuasa oleh Jepang. Baiklah, kalian yang menang, dengan ini Aceh sah menjadi hak kekuasaan kalian juga. Tetapi, kalian jangan berpikir, kami akan dengan mudah menerima kekalahan. Tentu saja, kami akan menunggu hal itu. Sekarang, kita hanya perlu menandatangani perjanjian yang telah kita buat ini.
Setelah kekuasaan Aceh di tangan Jepang, mulailah terjadi hal-hal yang buruk. Romusa, Sekrey, Jugunianfu, dan seluruh masyarakat disuruh untuk wajib militer. Tentu saja hal ini ditentang oleh masyarakat yang bermayoritaskan Islam itu. Mereka menganggap Jepang sudah tidak berada di pihak mereka, dan Tengku Abdul Jalil, yakni pemimpin dari rakyat Chot Plieng, menyatakan perang. Ia dengan rakyatnya ingin melawan Jepang dengan senjata seadanya. Wahai rakyatku, Jepang sudah tidak lagi ada di pihak kita. Kita harus melakukan perang terhadap mereka agar mereka pergi dari sini. Ya, benar tuanku. Mereka sudah asing bagi kita dan hanya ingin sumber daya alam di tanah ini. 3. Mereka sangat licik. Aku setuju untuk berperang melawan mereka. Jepang pun mendengar kabar tersebut dan berusaha untuk membujuk Abdul Jalil agar tetap berada di pihak mereka. Apa kabar wahai pemimpin yang terhormat? Tak perlu berbasa-basi. Apa yang kau inginkan? Mengapa aku harus menuruti perkataan kalian? Karena kami adalah orang yang akan melindungi daerah Aceh ini. Aku sudah tidak percaya lagi dengan kalian. Sekarang pergilah. Kami akan tetap melakukan perang dengan kalian. Baiklah kalau begitu, kau yang akan menyesal di sini. Kita harus mulai melakukan gencatan senjata pada rakyat Aceh ini. Menyebalkan. Mereka tidak bisa diajak kerjasama dengan baik. Sungguh tidak tahu diri. Sudah, besok pagi kita akan melawan mereka. Keesokan subuh, saat rakyat Aceh sedang sholat bersama dengan Tengku Abdul Jalil, Jepang pun menyerang, namun berhasil dikalahkan oleh Aceh. Bagaimana tuanku? Apa yang harus kita lakukan? Jepang sudah tidak bisa dapat dikendalikan lagi. Tidak apa-apa. Kita harus tetap waspada. Tetapi kita tidak boleh melakukan gencatan senjata terlebih dahulu. Perang kedua pun terjadi, tetapi lagi-lagi Jepang tetap gagal untuk menaklukkan Aceh. Jepang pun yang tak mau kalah mulai memikirkan apa yang harus dilakukan. Hingga akhirnya mereka paham strategi rakyat Aceh ini. Gencatan senjata yang ketiga pun terjadi. Perang yang dahsyat tak terelakkan. Alhasil, Acehlah yang kalah di peperangan ini. Tengku Abdul Jalil berhasil kabur dari kepungan Jepang. Namun, ia tertembak dan meninggal di tempat. Udah tadi yuk. Literally which is. Aduh, hitam kali abang deh. Selamatkan kalian dari siksaan dari Ini dari Malaya dan Pulau Pinang. Caro es. Bisa Yohana, bisa. Astagfirullah. Mana nih? Wah, kalian memang benar orang yang kami tunggu untuk menyelamatkan kami. Kami akan mengumpulkan para... Wah, aslah.
Untuk apa perjanjian? Blok bentar lah.